saya sedikit cerita ya kenapa perjalanan kami dari kecil. Kami itu bapak saya memiliki istri 2. Saya dari ibu yang kedua dan ibu saya Muslim, bapak saya Kristen. Dan singkat cerita, ibu kami 16 anak. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kami 10, Bu. Dan Beda nama harus tambah lagi. Saya anak ke-10. Anak ke-10. Saya bilang kami bersaudara 10. Oh, banyak banget. 16 kalah kami, Bu. Sama teman saya Pak Arpen Bangun, juga Pak Edi, juga ada teman satu lagi, siapa tuh lupa lagi, yang dari Surabaya. Yuk kita merintis yuk persekutuan doa seperti itu. Dulu mas saya buat namanya Glory Ministry, PD Glory Ministry. Aduh, saya nangis. Mereka itu baiknya luar biasa, Pak. Mereka bersatu, mereka mau melakukan apapun. Itu dahsyat banget gitu. Dan mereka walaupun jauh ya, kita dipanggil jauh banget. Pernah kita sampai ke mana, ke daerah Sumedang ya, kita diundang ke sana. Tidak ada transport, gak ada yang gini biayai. Saya bilang, ibu-ibu, kita kan gak ada dana. Gak ada dana dan kita tidak punya saldo. Saya bilang, mau gak kita berkorban gitu ya, kita patungan gitu ya. Tapi mereka berjuang gitu loh. Ya Bu, kita mau, yang penting kita tampil, kita sama-sama. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang sudah mendukung kami, baik lewat doa maupun dengan memberikan like, share maupun subscribe. Pada saat syuting ini berlangsung, di tanggal 15 November 2024, saat ini kami sedang menunggu waktu yang menentukan bagi kami. Karena apa? Monetisasi di YouTube itu harus ada 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Dan hari ini menjelang tercapainya syarat untuk monetisasi, kami terus mengharapkan doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian supaya podcast ini, podcast Berbagi Kisah dan Kasih, sedikit ya dari podcast rohani yang ada di Indonesia ini tetap bisa berjalan, tetap bisa menjadi berkat bagi semua penonton di Indonesia. Baiklah, hari ini kami mengundang seorang narasumber, seorang ibu. Ya, memang mayoritas tamu-tamu saya adalah bapak, tapi kali ini adalah seorang ibu. Ya, saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Ruth E.S. Rahayu. Nah, nanti dari logatnya dan dari namanya sudah tahu ini berasal dari mana. Ya, baik, kita segera berbincang dengan Ibu Ruth. Apa kabar Ibu Ruth? Luar biasa baik. Haleluya. Nama ibu sama dengan nama mama saya almarhum. Puji Tuhan. Ya, banyak orang Ruth-nya adalah RUT. Iya. Tapi ini RUTH, persis sama dengan mama saya. Ya, puji Tuhan. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ya, Bu. Ibu lahir di mana, Bu? Saya lahir di Sragen. Sragen itu Jawa Tengah. Di kampung, Pak. Hah? Di kampung sana, ya, di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Daerah Solo. Solo. Ya. Oh, dekat. Iya, dekat. Solo, Sragen, ya. Karanganyar. Oh, dekat dengan Ngawi ya? Ya, hampir ya? Ya, perbatasan ya? Iya, Oke. betul. Saya kemarin ke Ngawi, jadi stasiun yang terakhir sebelum sampai Iya. Ngawi adalah Sragen. Ya terakhir. Oke. Di sana ya lahir Bu ya? Saya lahir di sana. Orang bilang orang kampung Bu ya. Orang kampung saya. Sama, kita ini orang kampung semua Bu. Ya, oleh kemurahan Tuhan bisa ada di kota Bandung. Amin. Oke. Bu,
Ya. Ada beberapa hal yang saya ketahui tentang Ibu, Ya. ya, tapi mungkin para penonton belum tahu Ibu itu siapa sih gitu ya. Ya. Nah, oke. Ibu lahir di Sragen, kemudian sampai usia berapa Ibu ada di Sragen baru kemudian pindah? Saya usia 24 tahun saya pindah ke Bandung. Oh, di usia 24 tahun. Ya, di usia 24 tahun. Oh, sudah dewasa lah ya. Puji Tuhan, Oh. sudah. Kenapa waktu itu pindah ke Bandung, Bu? Karena saya mengikuti suami, karena firman Tuhan kan harus mengikuti suami kan sudah nikah. Gitu ya. Istri iya, yang bijak ya. Iya dong. Harus ikut suami. Jadi Ya betul Pak. suami asal dari Bandung atau tugas ke Bandung atau bagaimana? Suami dari Pati Jawa Tengah Pak. Pati Jawa Tengah. Iya, di kampung juga. Orang kampung ceritanya. Orang kampung rezeki kota. Amin, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Jadi kemudian pindahlah ke Bandung. Iya betul. Sejak pindah ke Bandung itu di usia 24 sampai sekarang usia berapa? Oh, rahasia. Rahasia. Nanti ulang tahun diundang. Rahasia ya. Oke. Sejak usia 24 sampai sekarang tinggal di Bandung. Iya Pak, kita di Bandung. Oke. Waktu di Sragen, Iya. kecil, remaja sampai menikah, Ibu sudah menjadi Kristen? Puji Tuhan, kami keluarga Kristen. Cuman saya sedikit cerita ya kenapa perjalanan kami dari kecil. Kami itu bapak saya memiliki istri 2. Saya dari ibu yang kedua dan ibu saya Muslim. Ibu saya Muslim, bapak saya Kristen. Dan singkat cerita, kami memiliki 16 anak. Wow. Ibu kami 16 anak. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kami 10, Bu. Dan Beda nama harus tambah lagi. Saya anak ke-10. Anak ke-10. Saya bilang kami bersaudara 10 orang. Oh, banyak banget. 16 kalah kami, Bu. 16 kami. Iya. Seperti itu. Terus gara-gara kita banyak anak ya bapak saya, karena 2 istri itu tidak mudah mungkin ya. Saya diikutkan oleh tante saya, om saya sejak kecil. Memang saya tidak memiliki figur orang tua yang seperti itu. Ya singkat cerita lah, saya agak nakal dulu. Nakal dan puji Tuhan saya di bandel gitu ya. Luar biasa. Saya suka ngelawan sama guru saya pun saya lawan. Agak nakal lah. Padahal perempuan ya. Iya, karena dulu gini Pak. Yunus saya itu kalau guru saya itu karena masih keluarga, kebanyakan keluarga kami itu guru. Karena mentang-mentang masih keluarga, ya suka bandel sedikit, apa-apa ngelawan gitu. Saya pernah juga sama guru saya pelintang gitu karena saya kesel. Suka saya suruh lari lapangan, muter di lapangan seperti itu Pak Yunus. Hukumannya ya? Iya, saya juga suka nyuri-nyuri sedikit itu mangga tetangga. Iya seperti itu Pak Yunus. Kenapa saya masuk keluarga kami itu Muslim dan Kristen dan puji Tuhan setelah bapak saya karena dia itu ngilmu dulu ya, ilmu putih lah apalah. Karena kami juga masih keturunan keraton di sana. Puji Tuhan, Pak saya ditangkap Tuhan. Jadilah Kristen, Pak ibu saya pun jadi anak Tuhan. Oh, gitu ceritanya. Gitu ya. Nah, kemudian Ibu apakah aktif di sekolah minggu, apakah aktif di remaja atau di pemuda? Waktu dulu saya memang aktif sampai 24 tahun itu? Aktif saya. Aktif ya. Aktif dari saya SMP saya melayani. SMP masuk SMA saya juga ngajar sekolah minggu. Udah mulai ngajar sekolah minggu walaupun agak-agak sedikit ini tapi saya tidak separah mereka gitu. Tetap saya melayani Tuhan sebenar-benarnya saya tetap ingat Tuhan gitu. Masih takut akan Tuhan. Karena bapak saya bilang gini, kalau kamu hidup itu bukan karena kekuatan kamu katanya. Nafas kamu pun tidak bisa kamu beli katanya. Oke lah kalau gitu, yaudah kita melayani Tuhan. Tapi saya ini Pak, mohon maaf aja saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Oh gitu karena ya. pergaulan saya itu memang kurang baik. Waktu di Sragen? Ya, waktu SMA baru saya pernah ngajar, melayani seperti itu. Karena pergaulan saya kurang baik dan pergaulan kami memang di mayoritas ya kita kayak ya disisihkan dan saya selalu dibully. Kenapa saya dibully? Saya dari kecil dibully karena saya itu dibilang
apa itu Jawa koek lah, bilang apa si Cina apalah, si babi lah, itu selalu saya dibully dari kecil. Sampai saya SMA pun dibully, Pak. Walaupun saya Cina Jawa gitu. Saya bersyukur apa yang terjadi, bersyukur. Dan di situ waktu saya sembahyang malam itu ya, yang namanya apa, tahajud gitu, saya ditemui lagi Tuhan Yesus. Saya dipegang, kamu anak kekasih. Itu dari situ saya nggak bisa lagi namanya sembahyang mereka gitu, dari Bapa kami yang di surga itu yang dari mulut saya. Dari situ puji Tuhan saya kembali dibaptis secara bukan karismatik, dulu GKJ kami ya, jadi Persik. Seperti itu Pak perjalanan saya. Oke, itulah di usia lahir sampai 24 tahun ya. Luar biasa. Ada satu hal yang menarik yang Ibu sampaikan tadi yang saya dengarkan. Bahwa senakal-nakalnya kita, seberani-beraninya kita tetap harus takut sama Tuhan. Iya. Jangan sampai dibalik. Setakut-takutnya kita sama manusia, tapi kita berani ngelawan Tuhan. Aduh. Ya, itu mah bahaya ya Pak ya. Bahaya. Saya janganlah walaupun sebandel ya kita tetaplah takut akan Tuhan ya. Tuhan. Oke, baik. Pindah ke Bandung. Ya. Sudah punya anak waktu itu? Belum ya? Belum. Oke. Ya. Dua-dua berangkat ke Bandung. Ya. Ngapain Bu? Ya itu, ikutin aturan Tuhan dong. Di firman Tuhan kan kalau udah nikah ya harus ikuti suami. Harus hormat ya. Harus taat kita sebagai istri. Ya udah ikutin aja walaupun kami di gang Pak. Di Bandung pertama saya bingung. Ngapain ini kayak gini gitu. Dari rumah kami besar sampai Bandung cuma sejengkal lah, satu kamar Pak. Satu kamar, ada ruangan kecil dan ada yang ikut lagi di rumah kami, di kosan kami. Itu benar-benar membuat saya, aduh, kok begini ya? Kok begini ya itu? Oh, mulai lagi ada perlawanan ya. Seperti diserangin ya. Aduh Tuhan, masa kok sih gini saya gitu? seperti, kok begini sih Tuhan? Saya tanya ke Tuhan, kok begini gitu? Kok susah banget ya hidup tuh di Bandung. Bahkan saya nggak tahu bahasa Bandung Pak. Ya, bahasa Sunda ya. Aduh, nggak tahu bahasa Sunda. Bahkan gini, suatu hari itu ada yang ke rumah kami lagi main nonton TV. Kata dia, Ibu saya Parman ya. Apa Parman ya? Mana Parman saya? Aku pikir itu Parman itu temannya Pak Edi suami kami. Ternyata bukan. Ternyata harus dimatiin. Oh iya ya. Parman. Parem itu mati, Parman itu matikan gitu. Kirain nama orang Parman gitu ya. Iya, saya pikir nama Parman gitu. Emang saya di Bandung itu benar-benar nggak tahu lah mau ngapain dan nggak punya saudara pas di sini sebatang kara lah. Oh gitu ya. Tapi itulah perjuangan dan setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Luar biasa betul. Kalau lihat kembali perjalanan pertama datang ke Bandung dan sekarang kan Ibu harus bilang apa? Aduh, puji Tuhan luar biasa ya. Luar biasa. Sampai Ibu saya kenal, kemudian saya undang di sini. Perjalanan itu kan apa yang Tuhan lakukan luar biasa. Ya luar biasa dahsyat. Oke. Ada dua hal yang menarik yang saya ingin Ibu bisa ceritakan. Satu, setahu saya sepanjang atau orang bilang sependek ingatan saya gitu ya. Dulu Ibu melayani di Bandung, saya kenal. Iya betul. Tapi bukan sebagai pendeta dan gembala. Itu dia. Kemudian saya ikuti. Udah jadi pendeta ini, udah jadi gembala ini. Ya, oh berarti naik kelas, naik tingkat ya. Oke. Bagaimana ini ceritanya Bu sampai Ibu menjadi gembala? Wow, luar biasa Pak. Oke. Kalau mau cerita, kayak dongeng gitu ya. Luar biasa itu mah bisa berjam-jam saya ceritakan Pak. Ya pendekkan saja. Luar biasa ya. Saya waktu itu memang saya bukan orang yang bagaimana, saya itu orang biasa. Hanya seorang ibu rumah tangga gitu ya, yang tidak ada apa-apanya lah. Makanya orang menilai saya itu apa kata orang dilihat sebelah mata ya, seperti itu. Saya hanya seorang pelayan Tuhan, saya hanya seorang guru sekolah minggu Pak. Bukan seorang pendeta besar yang bagaimana. Saya seorang guru sekolah minggu di gereja yang masih perintisan dulu, zaman dulu. Boleh saya sebutkan nggak? Boleh, silakan. Boleh. Saya dulu pertama di GKJ. Gereja Kristen Jawa. Oke. Kristen Jawa. Terus karena saya sakit, saya pindahlah ke Tiberias waktu itu. GBI Tiberias waktu itu ya? Bukan.
Kalau Tiberias itu bukan GBI. Enggak, dulu kan GBI Tiberias, kemudian baru berubah menjadi GTI, Gereja Tiberias Indonesia. Iya. Oke. Ya, saya Tiberias. Waktu itu karena saya sakit, singkat cerita saya didoakan di situ sembuh. Terus saya akhirnya kuliah lah di Tiberias. Udah kuliah Tiberias, kita ikut di sana, ikuti aturan Tiberias, semua kita melayani Tuhan di sana, Pak. Udah melayani Tuhan, hanya ya kita sekolah minggu aja. Saya happy dengan sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Terus jadi ketua wanita, ngadakan KKR wanita yang seperti itu. Dan saya bukan pendeta. Aktivis saja ya. Saya cuman nggak ada apa-apanya pokoknya. Setelah saya lulus dari STT Karisma pun saya tidak dibilang pendeta. Oh, Ibu kuliah di STT Karisma. Bukan, Tiberias saya. Oh, Tiberias. Tiberias. Udah gitu kita jadi evangelis. Terus singkat cerita dengan perjalanan waktu itu saya diangkat untuk menjadi ketua wanita API. Ya, Asosiasi Pendeta Indonesia, dari situlah proses kami di situ. Gitu ya. Luar biasanya, yaitu kita jalani aja apapun yang terjadi, apapun yang disuruh Tuhan saya lakukan. Walaupun saya kadang-kadang nggak tidur, Pak, terus melayani di gereja kami maupun di API itu, ya saya lakukan aja. Tuhan maunya yuk, kamu harus begini, ngadakan berbagi kasih maupun parpsmir yang tentang wanita, tentang anak-anak, saya lakukan aja. Apa yang dimau Tuhan dan saya lakukan. Karena bukan karena kekuatan saya, Pak, cuma karena Tuhan Yesus. Jadi Ibu kan kata orang Sunda itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Tidak. Tapi memang ada satu riwayat pelayanan, baik di Sragen, dilanjutkan di Bandung. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba jadi pendeta dan gembala, Bu? Tentu ada ceritanya itu. Aduh, itu ceritanya setelah kami pelayanan di salah satu gereja di Tiberias, terus saya masuk di GBI Glo. Di GBI Glo itu yang Pak Gilbert. Saya punya kerinduan nih sama teman saya Pak Arpen Bangun, juga Pak Edi, juga ada teman satu lagi siapa tuh lupa lagi yang dari Surabaya. Yuk kita merintis persekutuan doa seperti itu. Dulu saya buat namanya Glory Ministry, PD Glory Ministry. Seperti itu kita dari tahun 2016 Pak kita mulai adakan ini persekutuan doa. Kita ada jemaat ada 90-an lah, kita ada 90 orang. Dan perjalanan waktu itu nggak tahu kenapa dan PD itu ditutup oleh seseorang. Kita off lah, yaudahlah off aja. Bukan kita ngalah, bukan berarti kalah. Kita tetap berjuang, Pak. Kita walaupun diam tidak lagi ibadah, kita tetap berdoa, kita adakan pujian, terus kita ada pertemuan juga, Pak. Seperti itu dan akhirnya ya udah kita mulailah membaptis orang. Ternyata tidak boleh ya kita membaptis orang. Kalau firman Tuhan kan boleh kan, bahkan itu perintah Tuhan harus membaptis dimanapun kan, siapapun itu baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ternyata tidak boleh, Pak. Ya, hanya pejabat gereja karena saya yang masih boleh. pede. Terus kayak doa singkat cerita ya udahlah kita daripada terus diomongin orang nggak enak gitu, karena yang kita layani kan bukan yang Kristen saja ya, banyak dari mereka pun gitu. Akhirnya terus saya berdoa, bergumul, saya ngajak teman saya Pak Syahid Chandra, mungkin juga kenal ya. Di situ terus saya ngajak suami Pak Edi, terus teman, yuk kita mulai bangkit kembali. Tahun 2002 tanggal 22 2002 2022. Iya. 22. Iya. 222 pokoknya saya. 2 Februari 2022. Kita mulai bangkit lagi, Pak. Jangan-jangan jam 2 lagi. Enggak, kita jam 5 sore kita mulai ibadah lagi, Pak. Di situ kita bangkit lagi, ayo kita bangun lagi PD ini. Karena ini udah misinya Tuhan. Udah waktunya Tuhan. Dan sejak itulah berubah jadi gereja. Belum, kita masih PD lagi, baru Pak. PD dulu, lagi, PD. Kita Okay. pindah-pindah, Pak. Kita tidak di BTC. Kita dari Jalan Garuda berapa itu 17, pindah lagi di Garuda 99, pindah lagi di Rumahan. Pokoknya kita keliling aja di mana Tuhan naruh. Ya, ayo Tuhan. Pokoknya kita dengarkan suara Tuhan aja. Jangan dengarkan suara manusia. Karena suara manusia akan menyesatkan. Suara Tuhan kita dengarkan, maunya di mana Tuhan. Ayo kita ikutin. Dan singkat cerita karena kita itu tadi saya bilang sering baptis orang, sering banget kita baptis orang, Pak. Sebulan bisa ada 5
6 orang kita baptis. Terus ada yang bilang gini, kamu kan bukan gembala, kamu hanya sekedar evangelis gitu kan, kamu nggak boleh ngebaptis. Dan waktu itu saya memang pakai sinode orang biar bisa membaptis, saya titipkanlah orang ini. Dan dengan berjalan waktu kita mulai bangunlah GKI Glory Ministry. Kita ajukan dulu Pak, proses lagi nih. Proses lagi nih ceritanya, mau ke GKI juga prosesnya tanya ke Tuhan apa, kemana. Ternyata gembala saya yang dulu bilang gini, Cina Ibu Ruth, mending ke GKI aja lah kalau mau masuk sinode, karena ibu kan sudah melayani jauh pisan gitu kan, udah terlalu jauh itu ibu mah aja. Ya udah, akhirnya saya mengajukan ke sinode kami. Prosesnya cukup lama, dari bulan berapa ya, kalau nggak salah bulan 11 tahun 2023 saya ajukan, dan puji Tuhan kami dilantik tahun 2024 tanggal 22, kan 22 lagi ya. Dari tadi 22 terus ya. Nggak tahu tuh, itu angka yang terbaik. Semua juga baik ya Pak ya sebenarnya. 22 bulan 4 tahun 2024 kami masuk sinode GKI. Resmi lah berdiri gereja. Resmi. Namanya GKI Glory Ministry. Glory Ministry. Ya tetap ada Glory Ministry, cuman PD-nya udah hilang. Seperti itu. Udah naik kelas. Puji Tuhan. Dari anugerah Tuhan menjadi gereja. Oke. Baik, itulah perjalanan pelayanan Ibu. Ya, sampai hari ini ya 2024. Nah, oke. Orang melayani di gereja kan sudah biasa, Bu. Tinggal perjalanannya aja yang mungkin berbeda-beda, caranya berbeda-beda, tapi bermuara menjadi pendeta, menjadi gembala. Itu ya toh. Nah, udah. Tapi dalam pelayanan Ibu ternyata ada sesuatu yang khas. Pertama ada alat musik. Betul Pak. Ya, namanya alat musik angklung. Betul. Ya, nah, kan dari tadi kita ceritakan nggak ada sedikit pun menyinggung angklung ya. Belum pernah ke sana. Iya, ini ada apa ini cerita ini kok tiba-tiba Ibu jadi bersentuhan, bahkan aktivitasnya demikian luar biasa lewat alat musik angklung ini. Oke, saya ceritakan ya. Ini angklung itu sebenarnya ada beberapa di dalamnya, itu ada seni budayanya, ada sosialnya juga Pak. Itu kenapa saya beri namanya itu Perkumpulan Perempuan Garuda Ceria Jawa Barat. Karena itu perempuan semua yang ada, dan itu oma-oma kebanyakan usia ya 40 ke sana Pak, tidak ada yang muda lagi, dan di situ ada yang usianya itu sampai 85 tahun. Dan angklung ini kenapa saya bangun, saya rintis itu, saya pengen kita tuh bersatu, jangan ada hal yang tidak baik gitu ya. Sekarang karena intoleransi itu ya, saya pengen yuk kita dong saling menghargai, kita toleransi satu dengan yang lain. Kita di Indonesia loh, kita majemuk, agama kita masing-masing, kita beda-beda suku, agama kan, beda-beda ras gitu. Ada yang matanya sipit, ada yang belum, ada yang putih hitam gitu ya. Yuk kita bareng-bareng dong, kita bersatu, kita bangun dengan bermusik, dengan berbagi kasih gitu ya. Saya berbagi kasih di sini. Saya dapat tangkap. Misinya saya dapat tangkap. Tapi saya ingin tahu itu dari mana itu idenya, Bu? Ya kan lagi ngapain ya? Sehingga wah, ini beda suku, beda agama, tapi kita harus bersatu. Iya, siapapun tahu itu. Tapi tiba-tiba angklung. ini gimana ini ceritanya? Ceritanya gini, kan ada seorang sahabat ya, teman saya dekat saya perempuan. Dia itu bilang gini ke saya. Waktu itu saya ikut angklung orang lain Pak. Tadinya teh orang lain. Saya ikut di dia, terus dia bilang gini, singkat cerita nggak mau ini ya, maaf ya. Selalu nyangkut agama dan gitu-gitu, saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan apa yang harus ku perbuat biar semua jadi baik, biar semua itu bersatu, dan semua teh merasa hebat, agama saya yang hebat, saya yang lebih the best, saya yang lebih luar biasa, saya yang lebih gini. Saya nggak suka karena keluarga saya juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan singkat cerita, disitulah saya timbullah waktu itu malam tanggal 17 Agustus itu pas mau ulang tahun RI. Saya nangis sama Tuhan, gimana ya Tuhan, kok teman-teman saya gitu loh, orang-orang ini ya seiman aja pada begitu gitu, terus saling begitu. Saya nggak suka. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan tuh bilang musik dong, satukan mereka dengan musik. Nah, musik apa Tuhan gitu? Ada misinya Tuhan.
angklung tuh tidak bisa satu orang. Iya. Oh, angklung ya Tuhan. Oke, angklung. Terus lagi jam 12 malam itu saya doa sama Tuhan. Angklung kasih nama apa dong Tuhan? Kasih nama apa? Kan biar sesuai dengan itu lambang negara, kasih aja Garuda. Oh Garuda. Oh saya lihat itu Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada 5 kan. Pertama kan kesatuan ya. Itu Pancasila itu kan apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya itu berketuhanan. Berarti semua itu punya Tuhan nih. Tidak satu agama. Ya disitulah saya muncul lah. Jadi namanya ini Angklung Garuda Ceria Jawa Barat. Oh. Iya. Di situ saya terus bilang, saya ajak teman-teman saya, terus adiknya dari Pak RK, Ibu Inge, saya telepon ke beliau. Bunda, saya pengen begini-begini. Oke, bagus, saya topang, saya doakan, pasti inilah kita akan jalankan. Pokoknya lakukan aja yang terbaik. Oke, saya bilang, tolong tambahin dong apa biar tambah baik itu nama itu, kasih ceria aja, biar ibu-ibunya ceria, tidak ada yang susah, tidak ada yang merasa merengut gitu, ada beban apa-apa, ya happy aja gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita kasih nama Perkumpulan Perempuan Garuda Ceria Jawa Barat. Dan saya lagi Pak, saya nggak mau hanya bermusik saja. Saya tidak hanya berkumpul-kumpul seperti itu aja, tapi ada misinya Tuhan lagi ya. Ada misinya, yuk kita bangun lebih dalam lagi gitu ya. Lebih dalam lagi hubungan kami gitu. Lebih baik apa yang kita lakukan itu berbagi kasih. Kita melakukan berbagi kasih, kita di jalanan kita sering Pak ngadakan berbagi makanan di jalanan. Jadi di dalam perkumpulan perempuan Garuda Ceria ini selain bermain musik, dia punya kegiatan lain, yaitu berbagi kasih. Berbagi kasih Pak. Ya. Oh, iya. Sama ya, mirip dengan podcast saya ya, berbagi kisah dan kasih ya. Betul nih, iya betul kisah. Iya. Kasih, mantap. Berbagi kisah dan kasih. Berbagi kita sehati Pak. Iya. Kisah dibagikan, iya. Kasih dinyatakan dan dibagikan juga. Ya, Oke, jadi kapan berdirinya perkumpulan perempuan Garuda Ceria ini, Bu? Itu tanggal 11 September 2019. 2019. Ya. Nah, mungkin penonton juga ingin tahu ya. Karena Ibu kan latar belakangnya Kristen. Iya. Kemudian aktif melayani. Betul Pak. Tadi kenapa bisa bikin Garuda Ceria? Tuhan bicara. Satukan semua lewat musik. Musiknya apa? Angklung. Artinya peranan dari Tuhan itu sangat dominan di dalam pembentukan Garuda Ceria. Iya betul. Pertanyaannya, ini perkumpulan angklung Kristen atau bukan? Kita lintas agama Pak. Ini dia. Kita lintas agama. Jadi anggotanya terdiri dari berbagai agama. Iya. Kok bisa? Bisa dong karena kita pengen bersatu. Kita pengen membangun Indonesia itu dengan berseni, dengan berbagai macam agama. Mereka itu suka banget main angklung, di gereja suka, di masjid suka, di wihara oke, dimanapun oke Pak. Mereka tidak pernah, oh Bu ini kok di gereja ini di masjid, kita enggak. Kita mah is oke aja, main dimanapun oke, kita happy pokoknya. Gitu ya, ceria terus happy. Ya. Ceria terus. Karena ada Garuda yang mempersatukan. Ya betul Pak. Ya kan, jadi di bawah naungan Garuda, ya. Ya. Kita yang berbagai suku dan agama tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Sehingga ketika bermain musik, bermain angklung, menghibur di gereja, hayu. Di masjid, hayu. Betul. Di kelenteng, hayu. Karena kita tidak sedang beribadah. Oh iya. Ya, tapi sedang bermain musik. Bermain musik. Dan lewat musik itu semua perbedaan bisa disingkirkan. Disingkirkan betul. Luar biasa. Bukan hanya itu aja Pak. Kita tahu nggak? Kita berkebaya Pak. Kita selalu berkebaya. Kita berbagi di jalanan berkebaya. Kita main angklung di gunung, kita pernah main di gunung Pak. Kita diundang untuk di gunung mana itu lupa. Ya Batu-Batu daerah Padalarang ke sana itu. Oh iya. Kita pakai kebaya. Kita diundang di pantai berkebaya. Bahkan kita di rumah duka loh Pak. Kita diundang untuk menghibur mereka dengan berangklung, berkebaya, ria itu benar-benar orang juga ini kok unik gitu. Bu, Ibu bilang kami berkebaya, langsung saya tersentak. Tapi kemudian saya ingat, oh iya ini kan perkumpulan perempuan. Iya, jadi nggak ada laki-lakinya. Tidak ada. Makanya semua bisa pakai kebaya. Betul. Kebayang kalau ada laki-laki pakai kebayanya ya. Oke, berapa jumlah anggotanya Bu?
Kami sebenarnya udah 70 lebih. 70 lebih. Iya. Jadi setiap kali tampil itu sejumlah 70 orang. Kalau kita tampil, kalau pas event itu bisa 50, bisa 50. Tapi kalau cuman yang kecil-kecilan gitu, yang undangnya cuman ruangannya kecil juga kita terbatas, paling juga 30. Oh, jadi minimal untuk grup atau apa namanya? Ini grup ya. Iya. Grup angklung ini Iya. minimal 30 orang. Di 20 juga sebenarnya 20 bisa. Kan bisa. satu orang bisa pegang 2 angklung. 30 orang itu bisa memainkan sebuah lagu ya, sebuah musik Iya. secara lengkap. Iya betul. Oke. Iya. Nah, tadi Ibu bilang selain ini berbagai suku anggotanya, berbagai agama ya. Itu kan tingkat kesulitannya lumayan ya, menyatukan karakter yang berbeda-beda ya. Nah, usianya semua minimal 40. Jadi usianya 40 tahun ke atas. Bahkan sudah ada yang sampai usia 80. Iya betul. Nah, saya ingin tahu Bu, Iya. tertarik ini. Kan usia-usia seperti itu kan berpikir kan tidak secepat yang usia-usia masih muda. Berlatih juga mungkin tidak selincah dari yang usia-usia muda. Nah, apa nggak mengalami kesulitan Bu dengan anggota yang 40 tahun ke atas Bu? Iya sedikit sih, tapi karena kasih karunia Tuhan juga kembali ya ke Tuhan. Kalau kita punya kasih, punya hati, mengasihi, nggak peduli ya sulit apapun, saya itu orangnya suka gitu. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, karena saya suka berpikir saya nanti juga akan seperti itu. Akan nggak mungkin saya akan mudah terus kan Pak. Saya juga harus merangkul mereka. Bahkan saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya usia 84 baru saja meninggal kemarin, baru 40 hari kemarin. Itu beliau juga aktif banget Pak. Jadi kalau saya mengasihi mereka, anggota kami itu tidak muda lagi, saya mengasihi sebagai ibu saya. Jadi sesulit apapun, sebawel apapun mereka, saya happy, saya senang, saya merangkul mereka. Bahkan saya teleponin gitu, misalnya nggak datang sekali gitu ya, 2 kali saya hubungin, ibu saya di mana, sakit atau enggak. Saya orangnya sedikit bawel, sedikit banyak nanya gitu. Peduli saya, ya. Iya. Saya pokoknya mau wisata semua anggota kami itu sehat. Jangan sampai kekurangan makan, saya sampai bagaimana enggak. Saya mau peduli dia dengan caranya Tuhan melalui saya. Bahkan mereka kadang-kadang, Bu, saya nggak ada beras pun saya berusaha untuk memberi. Bu, saya begini-begini, oke. Saya nggak pernah mengeluh Pak. Saya lakukan, walaupun jam 1 malam Bu, saya begini, saya datang. Seperti itu. Satu hal yang menarik Bu yang saya dapatkan Ya. dari apa yang Ibu sampaikan barusan, ini penonton, ini penting bagi kita semua. Kalau kita tidak peduli kepada orang-orang yang berusia lanjut, jangan lupa kita juga mungkin kalau Tuhan belum panggil kita, kita juga pada posisi usia lanjut nanti. Iya betul Ayo, Pak. kalau kita mengasihi orang yang usia lanjut, nanti kita pun akan dikasihi, dipedulikan. Tapi sekali kita nggak mau peduli, kita cuek sama orang tua udah lambat, mikirnya lambat, segala-galanya lambat, kesel. Tunggu nanti Anda juga ada, kenapa tiba ditabur giliran akan diri itu, tua. Iya Gitu betul. ya. Iya. Berlaku hukum tabur dan tuai. Iya, betul. Jadi kasihilah orang-orang yang usia lanjut. Iya betul. Supaya kita pun nanti dikasihi oleh orang-orang pada saat kita Pak. berusia lanjut. Itu. Oke. Bu, Iya. di mana tempat latihan dari angklung ini Bu? Waktu kemarin-kemarin kita di Jalan Garuda 101. Jalan Garuda, karena rumah itu sudah mau dijual dan kantor kami seperti di sana. Nah sekarang mau dijual, jadi kita pindah Pak. Kita pindah di BTC. Oh. Di Botanica Mall, kita latihan di sana Pak. Iya, sebab namanya musik ya. Iya. Apalagi 30-50 angklung Bunyi berbunyi. Tetangga mula-mula mungkin enak, tapi lama-lama dia keganggu juga gitu kan. Jadi itu permasalahan tersendiri ya untuk latihan betul. ya. Dan latihannya berapa kali seminggu? 1 minggu 1 kali Pak. 1 minggu 1 kali. Berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Iya. Dalam 1 jam setengah itu bisa berapa lagu yang dilatih Bu? Kita cukup banyak Pak. Kadang-kadang kalau mau event kita fokuskan dulu. Misalkan nanti ya hari tanggal 24 ini kita 24 November ini. Ya November ini akan tampil di Gedung Sate. Oh, di Gedung Sate. Ya. Acaranya? Acara angklung sehari.
Angklung sehari. Angklung Day atau sehari penuh kita berangklung gitu. Jadi Siapa penyelenggaranya? Ya. Penyelenggaranya siapa? Dari pemusik angklung, semua pecinta musik angklung. Oh, semua jadi kita bergabung. Garuda Ceria menjadi salah satu peserta. Ya, salah satu peserta. Di situ itu fokus. Jadi kita cuma lagunya yang diminta mereka berapa lagu kita fokus. Kalau nggak pas event ya Pak ya, kita cuman ya latihan bisa berapa lagu, bisa kadang-kadang 6 lagu gitu. Kadang sampai cuma 7 lagu. Kadang-kadang kalau lagi orang-orangnya ya namanya juga emak-emak yang udah usia ya, lihat. Saya suka lihat situasi Pak. Kalau misalkan emaknya udah mulai gini-gini, udah gini-gini, udahlah, jangan. Ya. Berhenti dulu. Karena angklung itu dipegang dan digoyang. Goyang. Ini terus itu 3 lagu berturut-turutnya udah pegal Pak. Kalau udah nggak biasa ya. Apalagi kalau dia pegang 2. Ya, kita semua kebanyakan 2. Oh, rata-rata 2. Rata-rata 2. 2 angklung, 1 angklung mah jarang lah. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Lagu-lagu apa Bu yang dibawakan? Oh, dari lagu daerah ada. Lagu daerah ada. Ya, nasional ada. Nasional ada. Lagu rohani Kristen ada. Rohani Muslim ada. Rohani muda ada. Pokoknya ada semua. Lagu pop ada. Pop ada. Semua ada di situ. Ya. Okay. Kita pernah bikin lagu Jepang. Kita nyanyi lagu Jepang, mereka kan belum pernah mungkin ya agak gradul tapi luar biasa, happy aja mereka, ulangi lagi. Artinya notnya dihafal ya Bu ya? Ya, karena kita ngikuti gerakan. Oh. Gerakan guru kita ngikuti, misalnya gurunya begini, dirigennya gitu ya, konduktornya ya. Kalau Pak ya Pak yang bunyi, itu sol tuh begini, sol seperti itu. Jadi aba-aba yang diikuti. Begini gitulah. Ya jadi harus mereka yang ibu-ibu ini harus konsentrasi. Soalnya kalau salah satu aja mereka udah suara musiknya udah beda, udah jelek aja lah. Oke. Jadi di mana saja pernah tampil? Kita tampil di gereja ya, di biara, di masjid, di rumah duka, bahkan kita di wali kota, di kota Matia, kita tampil di tempat orang pernikahan di Asia Afrika. Waktu kita tanggal pas kesaktian Pancasila kita juga tampil, diminta untuk tampil di Jalan Merdeka. Kita tampil juga. Pokoknya event-event pemerintahan juga suka diundang kami. Seperti itu. Banyak sih yang mengundang kita setahun tuh bisa berapa, banyak 50 ada lebih lah kayaknya. Banyak sekali kita sering tampil. Bahkan kita Pak kalau pengen kebaya kami itu 1 lemari Pak. Karena kita berkebaya terus seperti itu. Oke. Bu, kalau ada yang mengundang, waduh ini bayarannya mahal nih. Apalagi ada 30, ada 70 orang. Ini bagaimana? Apakah ada tarifnya atau bagaimana Bu? Oh enggak banget, karena semua itu kan dari Tuhan Pak. Kita berikan yang terbaik aja lah. Paling kita memberikan untuk transport guru yang ngajar gitu. Karena setiap kita latihan itu kita memberkati gurunya. Guru itu juga ya, jadi ada harga yang dibayar lah, tapi tidak sebanyak, kita tidak ada menentukan nominal sekian enggak. Silakan serelanya, seikhlasnya. Terus ibu-ibu yang penting ibu-ibunya jangan lapar. Saya nggak mau kalau mereka lapar. Harus kasih makan. Saya bilang ke semua panitia yang mengundang, kasih makan ibu-ibunya, kasihlah minum mereka, karena mereka tuh butuh makan, butuh minum, itu aja. Gitu ya. Kalau untuk yang kayak gitu ya, hitungan uang gitu mereka nggak mikir uang, cuman perutnya yang dia pikirin gitu, sama minum. Oke. Ini 2019 berarti udah 5 tahun ya usianya ya. Betul. Nah, apa yang menurut Ibu Ruth yang luar biasa dengan berdirinya perkumpulan perempuan Garuda Ceria ini Bu? Apa hal-hal penting yang wah rasanya gitu ya dengan adanya perkumpulan perkumpulan perempuan Garuda Ceria ini. Ini waktu saya itu suka merenungkan Pak ya, saya suka kadang sampai menangis gitu. Ternyata Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa menciptakan umatnya dengan berbagai macam ya. Luar biasa, mereka tuh walaupun beda agama Pak, beda suku, bahkan bahasa mereka juga saya juga nggak ngerti kadang-kadang gitu, kalau ngomong kan macam-macam kalau udah kumpul teman orang-orang daerah ya, suku-suku beda ya.
Aduh, saya teh nangis. Mereka itu baiknya luar biasa, Pak. Mereka wow bersatu, mereka mau melakukan apapun. Tuh dahsyat banget gitu. Dan mereka walaupun jauh ya, kita dipanggil jauh banget. Pernah kita sampai ke mana, ke daerah Sumedang ya, kita diundang ke sana. Tidak ada transport, gak ada yang gini biayai. Saya bilang, ibu-ibu, kita kan gak ada dana. Gak ada dana dan kita tidak punya saldo. Saya bilang, mau nggak kita berkorban gitu ya, kita patungan gitu ya. Mereka ada yang bilang, Bu saya nggak ada, udah nggak apa-apa. Tapi mereka berjuang gitu loh. Ya Bu kita mau, yang penting kita tampil, kita sama-sama. Mereka tuh pengen sama-sama bersatu. Itu yang membuat saya, oh Tuhan luar biasa dahsyat gitu. Luar biasa banget gitu. Ya, mereka meninggalkan semua kegiatan mereka di rumah, meninggalkan keluarga, anak-anak mereka, gitu, suami, bahkan cucu gitu, untuk kita sama-sama, untuk bersatu, untuk membangun kesatuan ini gitu, untuk mencintai musik tradisional dengan begitu luar biasanya gitu ya. Dan membuat saya kadang-kadang nangis, kok ini ibu-ibu mau gitu loh melakukan semuanya gitu, padahal tidak ada bayaran gitu loh Pak. Ih dahsyat banget. Saya suka gini. Bahkan saya kalau saya ulang tahun aja mereka ngerti. Saya suka nangis. Dia menyiapkan segala sesuatunya gitu buat kita gitu. Aduh Tuhan, kok ini orang baik-baik banget gitu, ibu-ibu yang sudah sepuh itu, yang ada 82 tahun, ada yang 83 tahun, tapi dia begitu mengasihi gitu, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, itu benar ada gitu. Kita rasakan yang luar biasa. Luar biasa lah ini. Ya, Bu, ada kesulitan nggak, hambatan, tantangan dalam perjalanan perkumpulan perempuan Garuda Ceria ini? Banyak Pak. Banyak ya. Ya, banyak yang nggak suka juga. Ada yang kayaknya apaan sih itu, nggak banget lah. Pokoknya yang melecehkan, kayak gitu. Apa sih itu kan, malah ada yang bilang gini, itu kan ketuanya pendeta. Jangan-jangan nanti dikristenkan kita. Ada yang seperti itu juga ada yang omongan dari sana. Gitu ada yang ngomong yang begini-begini lah, yang nggak apa-apa. Saya cuma bersyukur, memang sih kalau nggak ada gitu ya, nggak ada ujian, kita tidak akan naik level. Ya, itu saya bersyukur aja. Saya bersyukur Pak, apapun yang terjadi, masalah apapun kita tetap harus. Ya. Satu hal yang saya tangkap Bu, kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan. Kasih itu tidak hanya sekedar dibicarakan. Betul. Dan kasih itu tidak sekedar diajarkan, tapi dipraktekkan. 100. Ya. Kalau Setuju kita mengasihi orang yang hanya seiman dengan kita, apa hebatnya, ya. Iya. Tapi ketika kita mengasihi orang-orang tidak seiman dengan kita, dan kita bisa tetap bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka, 5 tahun bersama-sama, itulah kasih. Luar biasa. Iya kan? Iya. Dan orang akan melihat. Ibu tadi bilang, saya ini bukan siapa-siapa. Ya, oke lah ya. Ibu bukan siapa-siapa. Tapi ada yang luar biasa di dalam hidupnya Ibu. Wah, ini yang kita mau tunjukkan kepada siapa saja ya. Betul. Bahwa kasih yang sesungguhnya adalah dari Tuhan Yesus. Iya betul. Gitu? 100. Nah, makanya jadi jangan hanya di ujian kita tentang kasih kita 100, tapi dalam praktek kita hanya dapat 40, 50, apalagi 0 gitu ya. Nah, jadi dengan perkumpulan perempuan Garuda Ceria lewat alat musik angklung, ini bisa menunjukkan kami yang berbeda tetap bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Betul Pak. Ya, dalam inilah ya, skala kecil bisa kok gitu ya. Betul, jadi kita nggak perlu harus ribut, kita harus berkelahi hanya gara-gara kita berbeda agama atau kita berbeda suku, atau mungkin satu agama tapi berbeda aliran. Gontok-gontokannya Pak ya. Itu saya sesat. Saya yang benar. Gitu ya. Iya, betul. Kita harus menghargai perbedaan dan itu bisa terjadi karena ada kasih. Betul. Ya, kasih Kristus itu yang buat niat. Nah, bicara tentang kasih Bu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, saya ada dengar Ibu pernah lolos dari operasi, dari bedah. Iya betul. Apa yang terjadi Bu? Saya 3 kali
lolos. 3 kali lolos. Lolos operasi. Luar biasa. Saya juga merasakan baiknya Tuhan Yesus buat saya. Dari situ Bapak, saya waktu itu kena sakit di usus buntu Pak. 1 usus buntu. Usus buntu itu saya itu sampai tidak bisa jalan. Saya merangkak kan kamar saya di atas, dapur di bawah. Waktu itu saya menerima ini Pak, saya suka bikin apa itu lontong. Ada pesanan lontong 250 untuk acara KKR Pak. Karena saya sudah janji, iya Bu Gembala saya akan buatkan. Dalam keadaan saya tidak bisa jalan, seperti saya buat Pak. Saya buat lontong, saya sampai selesai di situ 250 bungkus. Dan puji Tuhan itu teh saya dapat orderan itu kalau nggak salah itu hari Selasa sebelum KKR itu hari Minggu. Saya iyain, saya nggak bisa menolak Pak karena sudah iya. Kalau saya itu sudah iya tidak bisa, tidak gitu. Terus ingat cerita, saya nggak bisa jalan, saya periksa ke dokter, usus buntu saya udah tidak baik. Ya harus dioperasi hari Seninnya. Ya pas KKR itu saya datang ke depan dengan saya bertatih-tatih, didoakan, puji Tuhan saya lolos, saya merasa tidak sakit lagi dan saya periksa hari Senin yang mau dioperasi, puji Tuhan tidak jadi. Itu karena luar biasanya. Sampai hari ini? Iya sampai hari ini. Itu Pak ya. Oke, itu yang pertama. Lolos. Harusnya kata dokter harus operasi. Tapi hari Minggunya didoakan sembuh, Senin periksa sudah tidak perlu operasi ada lagi sakit ya. Benar sampai sekarang Tuhan itu kalau berjanji itu ditepati. Dan Tuhan kalau udah menolong itu tidak setengah-setengah, 100% terjadi. Total. Seperti itu total. Itu yang baru pertama Pak. Yang kedua saya kena batu ginjal. Batu ginjal itu sakit banget Pak. Sakitnya benar-benar luar biasa. Kali yang orang mau mati seperti itu ya. Sakit, dipegang sendiri nggak bisa Pak, perut saya dipegang nggak bisa. Setiap itu kata dokter itu ada menggesek gitu ya di ginjalnya itu, lagi setiap dia gesekan tuh sakitnya udah aja. Saya keringat dingin, terus jalan nggak bisa, apapun nggak bisa. Dan puji Tuhan juga saya lolos tanpa operasi waktu saya mau dioperasi. Bagaimana ceritanya bisa lolos? Waktu itu saya coba berdoa. Saya dengarkan radio di Maestro Pak. Suka pelepasan, memang saya suka di tim pelepasan ya, konseling pelepasan dan seperti itu karena gereja kami TPRIA seperti itulah. Saya pelepasan sendiri itu di rumah saya yang bawah itu ada kamar. Saya di situ dengerin radio Maestro. Waktu itu ada pelepasan, saya ikut. Saudara nama Tuhan Yesus sembuh nih ginjal saya sembuh dalam nama Tuhan. Saya muntah Pak, saya cempalian sendiri di situ. Setelah itu apa yang terjadi? Sorenya kenapa ini perut saya jadi nggak sakit gitu ya, nggak sakit lagi gitu. Yang biasanya itu gini, kesini nggak bisa, begini nggak bisa, apalagi untuk jalan gitu sakitnya luar biasa. Terus singkat cerita pelepasan sendiri, saya minta Tuhan sembuhkan saya, saya percaya sama Tuhan. Saya bilang gini ke Tuhan, firman Tuhan berkata begini, kamu diciptakan sempurna, jadi tubuh kamu sempurna. Itu saya imani. Jadi saya percaya tubuh saya sempurna gitu. Tidak ada sakit penyakit apapun di situ. Saya mulai iman saya tumbuh kembali. Terus besoknya lagi itu saya merasa sakit lagi Pak. Enggak sama sekali saya pelepaskan. Saya pelepasan sendiri lagi. Pelepasan saya cerita, saya periksa lagi. Dan saya sudah gak merasakan apapun, saya jalan dengan nyaman, saya pelayanan bisa jalan dengan baik, tidak sakit-sakitan. Ternyata sudah tidak ada itu si batunya. Seperti itu. Bu, saya kan belum pernah ada mengalami batu ginjal ya. Dan mudah-mudahan tidak pernah seumur hidup ya. Jangan Pak, sakitnya luar biasa. Tapi ada teman juga yang pernah dan ada abang saya juga pernah ya. Sampai batunya keluar, itu memang sakitnya luar biasa. Nah saya ingin tahu Bu ya, sakit itu di daerah mana Bu, batu ginjal itu? Saya di sini Pak. Gitu ya, bukan di daerah pinggang sini, ya? Di pojokan sini, emang kalau jalan tuh sakit tuh Pak. Oh gitu ya, aduh sakitnya luar biasa ya. Udah nggak bisa diceritakan lagi. Gak bisa. Orang bilang sakit yang paling nggak enak itu sakit gigi. Itu juga sakit kok Pak. Tapi untuk sakit batu ginjal ini luar biasa sakitnya. Luar biasa. Sampai kayak mau dicabut nyawa kita. Sakit itu keringat dingin keluar dan badan kita, saya sendiri megang perut saya sudah nggak bisa. Nggak bisa aja, pokoknya nggak bisa. Ya udah pokoknya bersalah sama Tuhan Yesus, teriak sama Tuhan Yesus, udah itu satu-satunya. Jadi
apakah setelah itu di CT scan kah Ya, atau USG. di USG kah? Bersih. 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 Itu mujizat Tuhan Hilang itu keluar. batunya. Iya. Waktu itu berapa besarnya batu yang ada di ginjal? Waktu itu dokter bilang udah 10 mili. Oh. 10 mili udah 10 mili udah kelihatan sih waktu difoto memang kelihatan udah agak ini. Wow, luar biasa. Itu lolos dari operasi yang kedua. Yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Apalagi nih? Kedua itu saya ditegur sama Tuhan. Ya, karena saya sedikit mulai agak nggak beres hidup saya. Saya pelayanan tapi saya sakit hati. Ya, sakit hati sama keluarga, sakit hati sama pegawai saya dulu gitu, sakit hati. Dan saya pelayanan ke Singapura nih ya, karena saya masuknya di SOS Sahabat Orang Sakit. Yeah. Waktu itu saya ditugaskan di Singapura. Itu ada 1 minggu saya melayani di sana. Saya juga agak lupa namanya makan, namanya minum, kayak saya juga kurang istirahat juga sampai pagi sampai malam seperti itu kita melayani ke rumah sakit setiap hari. Itu banyak mujizat terjadi di sana dan saya ditolak di sana melayani Tuhan, melayani di sana ya Pak. Saya cerita ini kesaksian saya waktu di Singapura. Saya melayani rumah sakit di orang sakit. Saya ditolak berapa kali bahwa dia punya Tuhan sendiri, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya selalu datang ke rumah sakit satu ke sana lagi, saya jalan kaki itu saya lalu ya 1 minggu. Pulang dari sana karena saya juga itu sakit hati, ya sakit hati, kecewa akan mengakibatkan sakit penyakit. Itu benar terjadi. Jangan sampai menyimpan nih namanya sakit hati, kecewa. Waktu itu saya pulang ke Indonesia, saya ditugas lagi, saya keliling lagi di rumah sakit Hasan Sadikin, terus Bormius, saya langsung ke Cimahi, rumah sakit Cimahi. Di situ saya kena jantung, Mbak. Oh. Saya kena jantung, saya habis doain orang, mereka sembuh, saya masuk rumah sakit. Seperti itu. Saya pas di lift, tiba-tiba saya nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas, itu pas tanggal 29 November, pas ulang tahun saya, Pak. Pas ulang tahun saya pas sakit. Di rumah sakit Cimahi saya disuruh istirahat dulu karena saya udah gak bisa apa-apa, karena saya udah janjian sama teman-teman mau merayakan ulang tahun saya. Karena saya bandel, jujur saya bandel ya, bukan bandel yang nakal ya Pak ya, bandel secara iman saya itu saya radikal orangnya. Saya percaya saya sembuh, saya Dok saya pulang karena hari ini ulang tahun saya dan saya harus pulang. Dokternya bilang jangan, ibu belum kuat. Napas ibu harus dibantu, terus jantung ibu masih nggak baik seperti itu. Enggak Dok, saya harus pulang Dok. Sekarang kalau ibu maksa pulang, ibu harus tanda tangan katanya. Oke, saya akan tanda tangan dan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya nggak peduli itu orang mereka yang tidak sepaham dengan saya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya saya tanda tangan dalam nama Tuhan Yesus, saya pulang saya sehat. Tapi saya bandel itu ya karena iman saya yang kurang ajar itu. Saya pulanglah ke rumah. Udah selesai kita adakan acara. Malam jam 10 malam Pak, saya kena serangan lagi. Itu pun saya tetap tidak mau ke rumah sakit Pak. Nggak mau saya. Itu serangan yang kedua ya? Pertama di Cimahi. Pas pulang pelayanan, habis pelayanan. Saya malam jam 10, tanggal 29 November. Jam 10 malam saya keserangan kedua jantung. Itu udah tidak berdaya Pak saya. Saya masih bandel juga gembala. Terus kata dokter bagaimana? Kata dokter enggak, telepon dulu ke pendeta. Minta doain. Iya. Itulah. Bagus. Saya doain dulu. Terus udah dokter pendeta, udah apa ke dokter ke rumah sakit aja. Tidak hanya doa katanya, harus berusaha. Udah datanglah ke Advent, rumah sakit Advent. Ya udah, akhirnya nggak boleh pulang, masuklah di ini semua diperiksa semua, emang harus dirawat dan masuk ICU lah. Akhirnya karena saya sudah tidak berdaya di situ Pak, waktu masuk ICU itu benar-benar antara hidup dan mati. Ya di sekeliling saya juga orang seperti itu semua yang sudah semua begitu, tapi saya sadar loh Pak. Masih mendengar. Ada orang bicara apapun mendengar, ada orang gimana mendengar, dokter ngomong apa mendengar gitu. Roh saya masih hidup walaupun saya pakai semuanya. Saya dalam roh saya itu ada yang berbicara Pak, bahwa saya tidak akan mati.
nggak akan mati. Bahkan gini, Tuhan berkata gini, Roh Kudus gini, anakku yang kukasih. Suara itu terus anak saya nangis, memang pada nangis. Anakku yang kukasih, kamu adalah orang yang kukasih dan kamu tidak akan nggak akan pulang saat ini, tidak akan meninggal, intinya tidak gitu. Terus saya bilang, ini siapa ya sih? Aku bilang, yang ngomong ke saya itu siapa? Saya bilang gitu. Dalam hati saya, siapa yang ngomong ini? Tiga kali ternyata Roh Kudus berkata kepada saya bahwa saya tidak akan mati. Saya kata Tuhan, saya harus melalui itu semua. Harus merasakan, jangan kamu hanya mendoakan orang mereka sembuh tapi kamu tidak merasakan gitu. Ternyata Tuhan berkehendak di situ, Pak. Saya harus merasakan kena jantung dulu. Kena jantung dulu, dirawat dulu, dari situ saya rasakan, saya nikmati hadirat Tuhan, saya memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya memuji terus. Singkat cerita, pas jam 2 malam saya dicek sama dokter gitu ya. Saya bilang ke dokter, dok, ini ada yang mau meninggal loh, saya bilang gitu. Ibu tuh tahu dari mana? Cina? Iya dok, yang mau meninggal, tapi bukan saya dok, karena Tuhan saya berkata bukan saya gitu. Terus siapa? Ada yang meninggal. Benar Pak. Nggak lama sebelah saya pulang. Terjadi. Itu 2 malam saya di ruang ICU seperti itu. Pada peperangan roh itu benar-benar namanya roh maut kuat banget. Roh mautnya benar-benar ada. Malaikat surga ada Pak. Itu ada, saya rasakan. Saya merasakan sendiri dan saya melihat sendiri, dengar suara itu sendiri waktu di ruang ICU. Makanya kalau di ruang ICU, ruang ICU itu benar-benar perjuangan antara hidup dan mati, dan harus kuat iman dia, harus radikal. Kalau percaya Yesus radikal lah seperti Yesus, seperti itu. Oke, jadi akhirnya selesai dari ICU bisa sehat kembali jantungnya? Itu nggak segitu aja Pak, saya lewati proses juga dong. Saya bilang ke dokternya suruh saya treadmill ya. Udah gitu treadmill, oke saya treadmill. Kan nggak boleh makan makanan yang dari luar. Saya bilang ke dokter, dok, saya mau treadmill, tapi saya tolong bawakan nasi padang Pak. Dok, saya, kenapa Cina? Aku nggak suka makanan di sini, saya bilang. Kan sudah bisa makan, saya nggak mau Cina. Kenapa Cina? Nggak suka aja. Dan saya proses demi proses dari ICU, saya disembuhkan Tuhan, terus dimasukkan CT scan. Kan saya bilang sama dokter, dok, jangan dioperasi. Saya nggak mau waktu dia nabarkan harus operasi Bu, harus tanda tangan suami atau keluarga. Saya tidak mau. Saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus sendiri yang operasi saya, dan Tuhan Yesus memberikan jantung semua organ tubuh saya baru. Dokter bilang, benar itu teh, benar, serius ya bilang, serius dok. Akhirnya saya di CT scan Pak. CT scan itu saya nomor 999 di Hasan Sadikin. Saya bilang, waduh. Gila gitu kan, banyak banget. Saya nggak mau. Saya bilang, saya ke dokter, dok saya nggak mau kayak gini, nggak mau. Terus akhirnya saya pulang dok. Belum pulang sih, pulang. Waktu kan saya pulang. Setelah pulang, terus gini, besoknya ditelepon sama dokter Badai, harus balik lagi. Balik lagi dan CT scan. Puji Tuhan, semuanya bersih, total tanpa operasi. Itu anugerah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu saya alami 3 kali Pak, anugerah Tuhan. Dan saya janji sama Tuhan Yesus, Tuhan, karena saya sudah diselamatkan Tuhan, 3 kali saya lolos dari operasi dan dari maut lah ya, karena sudah di ruang ICU itu antara hidup dan mati. Sudah, saya berjanji sama Tuhan, saya akan melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Diutus dimanapun saya mau. Itu benar-benar saya alami Pak. Bahkan saya punya moto gini, saya melayani dimanapun, kapanpun, dimana siapapun akan saya layani. Itu moto saya di gereja saya sekarang di CKI Glory Ministry. Itu moto kami. Luar biasa. Apa yang Ibu alami ini sudah dibagikan, sudah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi para penonton kita, ya. Bahwa kalau kita punya iman, maka iman kita itu tidak sia-sia. Betul. Tuhan perhitungkan, dan lewat iman itulah sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lolos 1 kali bedah, ya oke lah, puji Tuhan.
Lolos 2 kali bedah, wow. Tapi lolos 3 kali bedah dan 3 kali dari maut. Ini bukan tangan manusia lagi, tapi tangan Tuhan yang Tuhan Yesus bekerja. dahsyat luar biasa. Ya? Oke. Iya. Wah, Baik. segala hormat kemuliaan buat Tuhan Yesus aja. Haleluya. Kita lakukan yang Amin. terbaik untuk Tuhan. Iya. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini menyenangkan hati Tuhan dan memberkati para penonton kita. Amin. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, Oke. terima kasih. Tuhan berkati. Demikian para penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih, perbincangan saya, obrolan saya dengan Ibu Ruth E.S. Rahayu. Ya. Saat ini beliau menjadi gembala dari gereja JKI Glory Ministry. Ya. Ya. 2024. Dan sejak 5 tahun lalu beliau menjadi ketua atau pendiri dari perkumpulan perempuan Garuda Ceria, di mana lewat musik angklung mempersatukan berbagai perbedaan, baik itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda karakter, tapi bisa menjadi satu di dalam alunan musik yang indah dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu kami lewat like, share, dan subscribe. Dan kami tetap masih membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian, juga dukungan doa, supaya podcast Berbagi Kisah dan Kasih tetap eksis, tetap memberkati para penontonnya dimanapun mereka berada. Saya Yunus Timotius dan seluruh teman-teman yang memproduksi podcast ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.